Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A4, kelas 3A, akan menyampaikan materi pada mata kuliah komputasi numerik mengenai feed-forward dan backpropagation pada neural network dengan anggota Alivia, Atia, Krakatau, Muhammad Fikri, Rifa, Sofwan, dan saya sendiri, Nandifa. Next. Berikut adalah bagian-bagian materi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama ada feed-forward, kemudian backpropagation, kemudian algoritma backpropagation, dan yang terakhir contoh soal. Next. Baik, yang pertama adalah feed-forward. Next. Feed-forward merupakan algoritma untuk menghitung vektor keluaran dari vektor masukan. Masukan untuk feed-forward adalah input vektor. Keluarannya adalah keluaran vektor. Dalam jenis jaringan saraf ini, informasi mengalir hanya dalam satu arah, yaitu dari lapisan input ke lapisan output. Ketika bobot sudah diputuskan, mereka biasanya tidak berubah, baik secara eksplisit, memutuskan bobot atau menggunakan fungsi seperti radial basis function untuk memutuskan bobot. Node di sini melakukan pekerjaan mereka tanpa menyadari apakah hasil yang dihasilkan akurat atau tidak. Next. Selanjutnya ada backpropagation. Next. Pengertian backpropagation. Backpropagation adalah algoritma pembelajaran untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan perbedaan output dan target yang diinginkan. Backpropagation memiliki 3 layer dalam proses pelatihannya, yaitu input layer, hidden layer, dan output layer, di mana backpropagation ini merupakan perkembangan dari single layer network atau jaringan layar tunggal yang memiliki 2 layer, yaitu input layer dan output layer. Dengan adanya hidden layer pada backpropagation dapat menyebabkan tingkat error pada backpropagation lebih kecil dibanding tingkat error pada single layer network. Karena hidden layer pada backpropagation berfungsi sebagai tempat untuk mengupdate dan menyesuaikan bobot, sehingga didapatkan nilai bobot baru yang bisa diarahkan mendekati dengan target output yang diinginkan. Next. Berikut merupakan arsitektur dari backpropagation. Pada gambar, unit input dilambangkan dengan X, hidden unit dilambangkan dengan Z, dan unit output dilambangkan dengan Y. Bobot antara X dan Z dilambangkan dengan V. Lalu bobot antara Z dan Y dilambangkan dengan W. Next. Lalu selanjutnya ada algoritma backpropagation. Next. Berikut ada tahapan untuk algoritma metode backpropagation. Next. Yang pertama itu ada inisialisasi bobot. Step pertama itu inisialisasi bobot dan bias. Baik bobot maupun bias dapat diset dengan sembarang angka acak, dan biasanya angka di sekitar 0 dan 1 atau min 1, bias positif ataupun negatif. Lalu step 2, jika stopping condition masih belum terpenuhi, jalankan step 3 sampai 10. Lalu step 3, untuk setiap data training, lakukan step 4 sampai 9. Next. Lalu selanjutnya ada tahap feed forward. Yang step 4 ini setiap unit input XI, di mana X dimulai dari I sama dengan 1 sampai N, menerima sinyal input XI dan menyebarkan sinyal tersebut pada seluruh unit pada hidden layer. Perlu diketahui bahwa input XI yang dipakai di sini adalah input training data yang sudah diskalakan. Lalu step 5, setiap hidden unit ZZ, di mana Z mulai dari 1 sampai P, akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termasuk biasnya. Dan berikut rumusnya. Dan memakai fungsi aktivasi yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari hidden unit yang bersangkutan. Nah, berikut rumusnya. Lalu mengirim sinyal output ini ke seluruh unit pada unit output. Next. Lalu step 6 ini, setiap unit output YK, di mana mulai dari 1 lalu sampai M, akan menjumlahkan sinyal-sinyal input yang sudah berbobot, termasuk biasnya. Seperti ini rumusnya. Lalu dan memakai fungsi aktivasi juga seperti step sebelumnya yang telah ditentukan untuk menghitung sinyal output dari unit output yang bersangkutan. Berikut
rumusnya. Next. Selanjutnya untuk step 7 memasuki backpropagation of errors. Setiap unit output di mana YK, K-nya di mana 1 sampai M, menerima suatu target pattern atau desired output yang sesuai dengan input training pattern untuk menghitung kesalahan antara target dengan output yang dihasilkan jaringan, di mana delta K sama dengan dalam kurung TK dikurangi YK dikali turunan pertama dari Y input K. Lalu untuk step 8, setiap hidden unit atau ZC, di mana J-nya dari 1 sampai dengan P, menjumlah input delta yang dikirim dari layer step 6 yang sudah berbobot. Next. Lalu di step 9, setiap unit keluaran memperbarui bias dan bobotnya, di mana J sama dengan 0 sampai N, di mana ketentuan weight correction diberikan oleh delta W, JK sama dengan alpha, delta K, Z, J. Dan ketentuan bias correction-nya diberikan oleh delta W, OK sama dengan alpha, delta K. Karena itu, WJK yang baru sama dengan WJK lama ditambah delta WJK. Lalu WOK baru sama dengan WOK lama ditambah delta WOK. Setiap unit tersembunyi memperbarui bias dan bobotnya. Untuk ketentuan weight correction-nya, yaitu delta V JK sama dengan alpha, delta J, dan XI. Lalu ketentuan bias correction-nya, delta V OJ sama dengan alpha, delta J. Karena itu, VIJ baru sama dengan VIJ lama ditambah delta VIJ, dan VOJ sama dengan VOJ baru sama dengan VOJ lama ditambah delta VOJ. Lalu untuk step 10 menguji kondisi berhenti. Nah, kondisi berhenti dapat meminimalkan kesalahan, jumlah, epoch, dan lain-lain. Next. Selanjutnya mengenai contoh soal. Berikut merupakan contoh cara pelatihan jaringan saraf tiruan sederhana menggunakan metode backpropagation. Misalkan, jaringan terdiri dari 2 unit input, 1 hidden unit dengan 1 hidden layer, dan 1 unit output. Jaringan akan dilatih untuk memecahkan fungsi SOR atau XOR. Fungsi aktivasi yang digunakan adalah sigmoid biner dan learning rate atau alpha sama dengan 0,01. Berikut rumusnya. Arsitektur jaringan yang akan dilatih sebagai berikut. Untuk input layernya terdapat 2, X1, X2 dengan bobot V01, V11, V21 yang akan diteruskan ke hidden layer dengan biasnya 1. Selanjutnya dari hidden layer akan dilanjutkan kepada output layer dengan bobot W01 dan W11 dengan bias 1. Untuk step 0, misalnya buat inisialisasi bobot dan bias adalah untuk bobot 01 sama dengan 1,718946, untuk bobot 11 min 1,263178, untuk bobot 21 sama dengan min 1,083092, untuk bobot W01 sama dengan min 0,541180, dan untuk bobot W11 sama dengan 0,543960. Selanjutnya untuk step yang pertama, dengan bobot yang telah ditentukan, untuk menentukan error pada training data secara keseluruhan menggunakan mean square error. Dengan Z input 11 menghasilkan 1,718946, untuk Z 11-nya sendiri menghasilkan 0,847993, untuk Z input 12 menghasilkan 0,635854, untuk kit 12-nya menghasilkan 0,653816, untuk kit input 13 menghasilkan 0,455768, untuk kit 13 menghasilkan 0,612009, untuk kit input 14 menghasilkan 0,627324, untuk kit 14 menghasilkan 0,348118, di mana indeks ZN itu berarti hidden unit ke J dan training data ke N. Y input 11 menghasilkan 0,079906, untuk Y11 menghasilkan 0,480034,
Untuk Y input 12 menghasilkan min 0,185,530. Untuk Y12 menghasilkan 0,453750. Untuk Y input 13 menghasilkan 0,208271. Untuk Y13 menghasilkan 0,448119. Untuk Y input 14 menghasilkan min 0,351818. Nah, untuk Y14 menghasilkan 0,412941. Maka E akan menghasilkan 0,501957. Baik, selanjutnya ada pada step 2, karena error masih lebih besar dari 0,41, maka step 3 sampai 8 dijalankan. Pada step 3, X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Ini merupakan iterasi yang pertama untuk training data yang pertama. Kemudian pada step 4, lakukan perhitungan untuk Z input 1 yang hasilnya 0,847993. Kemudian di step 5, dilakukan perhitungan untuk Y input 11 yang hasilnya 0,480034. Kemudian di step 6, dilakukan perhitungan untuk delta 1 yang hasilnya negatif 0,119817. Kemudian delta W11 hasilnya negatif 0,001016. Kemudian delta W01 yang hasilnya negatif 0,00119817. Next. Kemudian pada step 7, delta input 1, perhitungan untuk delta input 1 hasilnya negatif 0,000655176. Kemudian dihitung lagi delta satunya, hasilnya negatif 0,00008401. Kemudian delta V11 hasilnya 0, delta V12 juga hasilnya 0. Kemudian delta V01 hasilnya negatif 0,0000008401. Next. Di step 8, lakukan perhitungan untuk W01 yang baru. Hasilnya negatif 0,542378. Kemudian perhitungan untuk W11 yang baru, hasilnya 0,542944. Kemudian untuk V01 yang baru, hasilnya 1,718862. Dan V11 yang baru hasilnya negatif 1,263178. V21 yang baru hasilnya negatif 1,083092. Saat ini V11 dan V21 masih belum berubah karena kedua inputnya masih 0. Nilai V01 dan V02 baru berubah pada iterasi pertama untuk training data yang kedua. Next. Setelah step 3-8 untuk training data pertama dijalankan, selanjutnya kembali lagi ke step 3 untuk training data yang kedua dengan nilai X sama dengan 0 dan X1 sama dengan 0 dan X2 sama dengan 1. Langkah yang sama dilakukan sampai pada training data yang keempat. Next. Baik, selanjutnya bobot yang dihasilkan pada iterasi pertama, training data kedua, dan 3 dan keempat adalah sebagai berikut. Untuk training data kedua, W1 dengan hasil min 0,541023, W11 dengan hasil 0,543830, V01 dengan hasil 1,718862, V11 dengan hasil min 1,263178, V21 dengan hasil min 1,083092. Untuk data training ketiga, W01 dengan hasil min 0,539659, W11 dengan hasil 0,544665. Untuk V01 dengan hasil 1,719205. Untuk V11 dengan hasil min 1,263002. Untuk V21 dengan hasil min 1,082925.
Dan yang terakhir training data keempat dengan W01 dengan hasil min 0,540661, W11 dengan hasil 0,544316, V01 dengan hasil 1,719081, V11 dengan hasil min 1,263126, V21 dengan hasil min 1,083049. Setelah sampai pada training data keempat, maka iterasi pertama selesai. Berikut pelatihan sampai pada step 9, yaitu memeriksa stopping condition dan kembali pada step 2. Demikian dan seterusnya sampai stopping condition yang ditentukan telah terpenuhi. Setelah pelatihan selesai, bobot yang didapatkan adalah V untuk V01 sama dengan 12,719601. Untuk V11 sama dengan min 6,779127. Untuk V21 min 6,779127. Untuk W01 sama dengan 05 min 5,018457. W11 dengan hasil 5,719889. Jika ada input baru, misalnya X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, maka outputnya dapat dicari dengan langkah feed forward sebagai berikut. Untuk step 0, bobot yang dipakai adalah bobot hasil pelatihan di atas. Step 1, perhitungan dilakukan pada step 2 dan 4. Step 2, dalam contoh ini bilangan telah berada dalam interval 0 sampai dengan 1. Jadi tidak perlu diskalakan lagi. Untuk step 3, Z input 1 sama dengan 12,719601 tambah 0,2X dikurangi 6,779127 tambah 0,9X dikurangi 6779127 sama dengan 5262561. Kemudian untuk nilai Z1 sama dengan F 5,262561 yang hasilnya 0,994845. Untuk step 4, Y input 1 sama dengan min 5,018457 tambah 0,994845 kali 5,719889 dengan hasil 0,671944. Y1 dengan menghasilkan Y1 dengan hasil F 0,671944 dengan hasil 0,661938. Jika input X1 sama dengan 0,2 dan X2 sama dengan 0,9, output yang dihasilkan dari jaringan adalah 0,661938. Berikut adalah sumber referensi yang kami gunakan dalam presentasi ini. Sekiranya cukup dari kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir.